Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Mas Arifudin. Oke, kali ini kalian yang sedang bingung mengambil jurusan di universitas, kira-kira jurusan apa yang bagus? Dan saran saya, kalian mengambil jurusan teknik informatika. Dan karena di jurusan teknik informatika pas sekali untuk tahun-tahun sekarang yang serba era digitalisasi, serba robotik, dan semuanya serba sistem. Karena jurusan teknik informatika ini lapangan pekerjaannya sangat luas dan sangat terbuka lebar untuk kalian-kalian ingin mengambil jurusan teknik informatika ini. Dan kalian jangan ragu untuk mengambil jurusan teknik informatika ini. Dan kali ini saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Ahmad Arifudin dan saya sedang mengerjakan mata kuliah tugas media sosial. Dan kira-kira apa saja sih yang dipelajari? Mata kuliah di jurusan teknik informatika, yang pertama yaitu sistem operasi, dua analisis dan desain berorientasi objek, tiga komputer grafik, empat pengantar teknologi informasi, lima jaringan komputer, enam algoritma dan pemrograman, tujuh basis data, delapan bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu sistem operasi, merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi pada komputer. Dalam proses implementasinya terdapat berbagai jenis operasi sistem yang digunakan berdasarkan cara kerja masing-masing. Anda dapat memilih dan menentukan OS yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas serta bisnis Anda. OS ini macam-macam ya, banyak Windows, Linux, Apple, Ubuntu, MOS Deck, Android, BlackBerry. Analisis dan desain berorientasi objek. Ini mata kuliah yang kedua kita pelajari di jurusan Teknik Informatika. Analisis dan perancangan berbasis objek (OAD) adalah rekayasa pendekatan software yang model sistemnya berbagai kelompok objek yang saling berinteraksi. Setiap objek terdiri dari beberapa entitas yang punya kepentingan dalam sistem yang dimodelkan dan ditandai oleh kelas-kelasnya, elemen data, dan perilakunya. Yang ketiga itu komputer grafik. Grafika komputer, bahasa Inggrisnya komputer grafik, adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2D yang kemudian berkembang menjadi grafika 3 dimensi, pemrosesan cita image processing, dan pengenalan pola pattern recognition. Grafika komputer yang sering dikenal juga adalah istilah visual data. Yang ketiga itu pengantar teknologi informasi. Di, di mata kuliah ini kita akan diajari teknologi-teknologi terbaru dan yang berkembang di tahun sekarang apa saja. Ya, contohnya seperti flash disk, prosesor. Karena semakin ke sini semakin berkembangnya zaman, prosesor dan flash disk dan lain-lainnya juga semakin berkembang dan dia selalu melakukan inovasi-inovasi. Yang keempat yaitu jaringan komputer. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai siapa saja jenis dan macam-macam perangkat jaringan komputer, kita harus mengenal terlebih dahulu pengertiannya. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan lainnya digunakan untuk berbagai sumber data. Di jaringan komputer ini kita akan diajari gimana cara mengoneksi komputer satu dengan komputer yang satunya dan gimana kita mengkoneksikan dari puluhan komputer terkoneksi pada satu server. Yang selanjutnya itu algoritma dan pemrograman. Di sini ini kita juga akan diajari tentang program algoritma dan pemrograman, yaitu kita diajari cara langkah-langkah, cara buat program, cara membuat data dengan program C++, Java, PHP, HTML, JavaScript, dan lain-lain. Basis data, dan kita juga akan diajari tentang basis data atau database.
adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik hingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer. Yaitu kita akan membuat program seperti database ya. Seperti misalnya kita menggunakan pemrograman JavaScript atau C++. Nanti di situ kita bisa membuat basis data dan dimasukkan ke dalam database. Bahasa pemrograman. Nah, di sini juga ada mata kuliah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini hampir sama ya dengan algoritma. Dia apa itu sih bahasa pemrograman? Pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya seperti BASIC, bahasa pemrograman C, C++, COBOL, Fortran, Pascal, Java, Net, bahasa assembly, dan bahasa yang sedang baru dan lagi tren yaitu Golang, Kotlin, dan masih banyak lagi. Ya mungkin yang lagi tren sekarang yaitu bahasa pemrograman Python. Dan kira-kira kisaran gaji lulusan teknik informatika berapa sih? Oh, kawan-kawan jangan ragu ya untuk mengambil jurusan teknik informatika ini. Karena setiap kalian menguasai bahasa pemrograman itu, banyak perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan gaji dengan nominal besar. Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan marketplace seperti Shopee, Lazada yang memerlukan software-software engineering yang handal serta bahasa pemrograman yang fasih, yang berpengalaman. Dan perusahaan-perusahaan seperti Shopee itu dan Lazada itu sangat memerlukan jurusan-jurusan teknik informatika yang lulusan-lulusannya bisa menguasai bahasa pemrograman berbagai macam-macam bahasa pemrograman seperti JavaScript, C++, bahasa C, HTML, dan lain-lain. Dan gajinya itu nominalnya bisa meningkat 50 kali lipat ya. Ya di antara 20 juta atau 15 juta. Ya, demikianlah penjelasan saya kenapa kalian mengambil jurusan teknik informatika. Karena jurusan teknik informatika itu untuk tahun-tahun sekarang itu sangat penting. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang. Serba modern. Dan sekarang itu kita juga akan mengalami namanya pembayaran era digital. Di mana kita itu seperti pembelian-pembelian atau seperti pembelian barang itu serba pakai scan barcode ya. Dan semuanya itu serba visualisasi dan serba sistem. Dan mungkin kedepannya itu pembayaran tunai itu akan hilang. Karena di era digitalisasi ini kita dibuat seperti era digital. Dan jadi mungkin kedepannya gak ada yang namanya kita pembayaran tunai dengan uang kertas. Yaitu menurut saya karena kedepannya pasti akan berkembangnya pembayaran era digital seperti scan barcode dan banyak-banyak marketplace pembayarannya era digital dan mereka pun mengeluarkan pembayaran era digital masing-masing seperti ShopeePay, GoPay, Alipay, Tokopedia pun sama, Blibli pun sama. Mereka pun sudah mengeluarkan pembayaran era digital. Dan kalau menurut saya, kalian itu jangan menyesal mengambil jurusan teknik informatika. Karena jurusan teknik informatika itu lapangan kerjanya luas dan sangat dibutuhkan di mana-mana. Apalagi